siswa yang bernama Joko Widodo. Ini ya. Nomor induk beliau adalah 60229. Oke. Tertulis nama, identitas siswa, nama orang tua, alamat dan sebagainya, sampai pada kapan dia masuk ke sekolah ini, yakni tanggal 3 Januari tahun 1977. Ini masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Makin menarik informasi terkait dengan kekeseluruhan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kali ini ada berita yang cukup menarik, di mana bahwa ternyata Pak Jokowi itu sekolah 3,5 tahun ya. Ini yang kemudian mengundang pertanyaan bagi kita semua, ya, ada apa ya sampai dia sekolahnya 3,5 tahun, dan apakah kemudian apa yang selama ini dituduhkan oleh Bambang Trimulyono, ya, ada korelasinya ke sana karena Bambang Trimulyono dalam berbagai statementnya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah tamat SMA, ya. Kemudian Pak Jokowi juga itu masuknya 78, lalu kemudian tamat selesai 81. Nah, ijazah SMA itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oke, jadi dia pakai ijazah siapa? Yang ditumpuk di KPU, ijazah SMA itu yang punya namanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi. Itu tamatan SMA tahun berapa? 80. Iya, jadi sekolah itu SMA 6. Oh, kalau Pak Jokowi sendiri nggak pernah lulus? Nggak pernah lulus. Sampai kelas 3 aja? Bahkan kelas 1 terus, Pak. Karena nggak naik 2 kali. Oh, kelas 1 terus? Iya. Oh, nggak naik 2 kali? Iya. Itu dia kemudian tidak lulus SMA, kira-kira gitu? Iya. Nah, SMA, kalau Pak Jokowi masuknya SMA tahun 78 dong? Oh, 78. Mereka mengaku bersaksi sebagai teman SMA-nya Jokowi. Oke, teman SMA tahun lalu lulus tahun mereka benar-benar lulusan 80. Oh, mereka lulusan tahun 80. Iya, masuk tahun 77 dong berarti. Maksudnya tahun 77, betul. Ya, tapi tapi Pak Jokowi sendiri nggak lulus. Bagaimana mereka bisa mengatakan teman sekolahnya Jokowi atau teman sekolahnya? Orang tahu maksudnya aja beda. Oke, jadi untuk yang kedua ini mereka ngasih keterangan yang keliru ya? Bohong, jelas bohong. Di satu sisi bahwa Bambang Trimulyono juga menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sekolahnya kelas 1 terus, ya. Dia tinggal kelas 2 kali, jadi dia kelas 1 terus, makanya tidak pernah tamat, ya. Yang tamat itu adalah orang yang bernama Ari Mulyono, yang kemudian Ari Mulyono juga ini yang menurutnya Pak Bambang Tri ini yang sekolah di UGM, yang kemudian diakui oleh Pak Jokowi, ya. Ini yang kemudian membuat ya semakin menarik penelusuran ya dari misteri yang menyelimuti seputar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, karena banyak sekali pemberitaan yang berseliweran di sana sini, ya, baik dari teman Pak Jokowi maupun daripada Bambang Trimulyono, berikut orang-orang yang seolah-olah meyakini apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono, yang ketika kita mencoba untuk mempertemukan, memang cerita ini belum ketemu. Apakah ini hanya sebuah cerita-cerita sebuah film? Apakah ini hanyalah sebuah sajian-sajian untuk kemudian menghebohkan publik, atau ini adalah sebuah keinginan kuat dari Bambang Tri untuk mengungkap kebenaran, ataukah ada tujuan-tujuan di balik ini semua? Karena yang diserang ini adalah seorang pemimpin, ya, seorang kepala negara yang bagaimana kita tahu memang sejauh ini memang Pak Jokowi ya selalu ya diprotes berbagai bentuk kebijakan-kebijakan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Tetapi kita akan coba menyimak bagaimana ya informasi langsung daripada kepala sekolah ya SMA 6 Solo ini, ya bagaimana riwayatnya, bagaimana sebenarnya proses Pak Jokowi terdaftar di sekolah itu, dan betulkah bahwa masih ada arsip-arsip, karena kita yakin bahwa kalau orang pernah bersekolah itu pasti ada tanda daftar kapan kita masuk, tanggal tahunnya dan sebagainya, pasti akan dicatat di buku register atau buku induk sekolah, kita punya nomor induk dan sebagainya. Demikian pula kalau kita sudah tamat, ya pasti ada buku induk alumni, ya akan dicatat tanggal keluarnya dan tahunnya. Berikut kita akan store ijazah, ya fotokopi ijazah yang menjadi arsip di sekolah tersebut. Nah, apakah berkesempatan untuk bertemu dengan Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta, Bapak Munarso. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Di sini saya akan sampaikan data yang ada, sehingga saya bicara hanya berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Yang pertama adalah buku induk. Ini buku induk yang sudah lama sekali, sehingga sudah tandanya ada kereta penyimpan. Udah dimakan rayap ya Pak ini. Rayap ini ya. Di dalam buku induk itu ada siswa yang bernama Joko Widodo. Ini ya. Nomor induk beliau adalah 60229. Oke. Tertulis nama, identitas siswa, nama orang tua, alamat dan sebagainya, sampai pada kapan dia masuk ke sekolah ini, yakni tanggal 3 Januari tahun 1977. Ini masuk awal. Kalau SMA tuh tapi disebutnya angkatan bukan masuk ya Pak, angkatan lulus biasanya Pak ya. Iya, jadi Pak Joko itu disebutnya masuk. angkatan. Ini masuk. Oh, angkatan masuk ini ya. Masuk. 77 ya Pak. Iya. Karena beliau lulus tahun 1990 berdasarkan fotokopi ijazah yang kami simpan di sekolah kami. Oke. Kenapa? Setiap siswa yang lulus itu harus meninggalkan satu fotokopi ijazah sebelum ijazah itu serah terimakan kepada yang bersangkutan. Jadi salinan ini adalah salinan ijazah asli yang dimiliki pegang langsung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Oke. Di sini juga tertulis bahwa namanya Joko Widodo, ijazahnya sama persis, nomor induknya juga 60229 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian nama orang tuanya juga cocok, namanya Noto Miharjo. Nah, semuanya sesuai dengan buku induk yang ada. Oke. Kemudian ini dikeluarkan 30 April tahun 1990 oleh kepala sekolah saat itu. Oke, Pak, pertanyaan saya Pak. Iya. Kalau beliau masuk tahun 77, lulus 80. Iya. Itu apakah ada prosesnya itu Pak dulu? Prosesnya saat itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kenapa 3,5 tahun? Karena pada tahun 1979 itu setiap sekolah SD, SMP sampai SMA mengalami penambahan 1 semester. Sehingga lamanya Pak Joko itu berada di SMA ini selama 3,5 tahun. Oke, karena masuknya tahun Januari 77 ke 80 kan 4 tahun itu Pak maksudnya ya? 1990 ya. 3,5 tahun. Jadi itulah penjelasan kenapa Pak Jokowi itu masa waktu SMA-nya 4 tahun. Iya. Bukan karena 3,5 tahun. Iya. Bukan karena tinggal kelas ya Pak ya? Bukan. Kemudian permasalahan kalau dipermasalahkan ijazahnya kok bukan SMA 6. Iya. Saat itu ijazahnya namanya Sekolah Menengah Persiapan Bangunan atau SMA 6. Kenapa? Karena pada tahun 1979 sebelum Pak Jokowi lulus, SMA ini mendapatkan SK dari kantor wilayah Pedanka Provinsi Jawa Tengah, berubah nama menjadi SMA 6 Surakarta. Tahun 79 ya. Tahun 79 artinya 2 tahun setelah Pak Jokowi masuk. Iya. Kemudian secara resmi tahun 1985 keluar perubahan nama lagi dari Menteri Pedanka saat itu menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, dan resmilah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Sampai sekarang di sini dalam jasa itu juga stempelnya SMPP dalam kurung SMA 6 karena namanya masih SMP, belum ada nama dari kementerian, tapi karena SK dari kantor wilayah sudah berhak menggunakan nama SMA Negeri 6. SMA Negeri 6. Ya, sangat jelas ya bahwa apa yang disampaikan oleh
Bapak Kepala Sekolah ini sangat jelas bagaimana dia membuka ya arsip sekolah yang ini pun sudah cukup tua ya. Ya, buku besar itu yang merupakan referensi di mana seluruh daftar ya siswa-siswa itu kemudian dicatat ya, tanggal masuknya, bulan dan tahunnya, namanya siapa ya, apalagi nomor induk siswa, kemudian siapa orang tuanya, itu semua tercatat dan cukup jelas di buku tersebut. Demikian pula kepala sekolah ini menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat gamblang ya, kenapa kemudian Pak Jokowi itu sekolah di SMA kurang lebih 3,5 tahun. Ya, lazimnya itu kan 3 tahun. Ternyata pada tahun 1979 itu kan ada kebijakan penambahan 1 semester. Jadi dia sekolah 3,5 tahun. Jadi selesai tamat tahun 1980. Nah, ini yang kemudian sebuah fakta-fakta yang tidak bisa lagi dibantah ya, karena sebuah catatan masa lalu ya, yang ini tentu tidak akan bisa direkayasa ya. Sebuah arsip ya atau dokumen sekolah ya yang dengan sangat jelas dan sangat terang menyebut bagaimana Pak Joko Widodo ya, dia masuk sekolah, terdaftar ya, tahun berapa ya masuk, kemudian keluarnya juga demikian. Dan sejumlah kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah itu terkait dengan perubahan-perubahan nama dari sekolah pembinaan pembangunan kemudian menjadi SMA 6 Solo, itu juga diurai dengan sangat jelas dan gamblang oleh para kepala sekolah ini, Dan itu membuat kemudian semakin terang apa yang selama ini sering digaungkan di luar sana, framing-framing yang mengatakan, mempertanyakan seluk-beluknya Pak Jokowi, sekolahnya di mana, tahun masuknya, tahun keluarnya yang dianggap kemudian tidak berkesesuaian, bahkan ditudinglah dia tinggal kelas 2 kali ya berturut-turut, bahkan ya Bang Bantri dengan tanpa ragu, dengan begitu meyakinkan dia bahwa sesuai penjelasan daripada Bapak sekolah tadi, kepala sekolah tadi, bahwa Pak Jokowi masuk Januari 1977 ya, kemudian dia keluar ya 1980 ya, lalu kemudian masuk UGM tahun 1980 ya, sebagaimana informasi yang sudah viral di media sosial dan juga sudah disampaikan melalui konferensi pers oleh pihak UGM. Jadi semakin terang dan jelaslah kepada kita semua bahwa siapa sebenarnya ini yang membuat berita-berita yang tidak benar, siapa yang mencoba membuat framing-framing yang hendak menjelek-jelekkan ya Pak Jokowi, dan siapa orang-orang yang ikut-ikutan ya seolah-olah mempercayai apa yang disampaikan oleh Bang Bantri Mulyono, ya mereka bakal akan malu sendiri. Yakin dan percaya mereka menampar muka sendiri ketika seluruh ya informasi-informasi ini sampai kepada mereka. Banyak fakta-fakta yang susah untuk kemudian terbantahkan. Tetapi karena ini sudah proses pengadilan, ya tentu kita tetap harus menunggu akan seperti apa nanti akhir daripada putusan pengadilan terkait dengan gugatan Bang Bantri Mulyono. Karena setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum ya dan pemerintahan. Bahwa sekalipun orang menganggap Bang Bantri Mulyono ini dengan segala macam ya dianggaplah kurang normal dan sebagainya ya, tetapi tetap sebagai warga negara harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain, harus sama di depan hukum. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.